Kita udah memang kita arahnya memang ke sana, Pak Selamat. Iya, ya, Kalau betul. kita sudah ada kesepahaman, kata Pak Ridwan, nanti kita ngumpul, kita sudah enggak usah cerita-cerita panjang lagi. Kita sudah melangkah kepada yang actionnya. Begitu yayasan kita berdiri, kita sudah action langsung ke daerah, mungkin barangkali hanya satu kepala desa atau dua kepala desa, kita sudah main di sana. Nanti kan ada ini dipublikasikan. Dari sana nanti akan muncul. Jadi langkah-langkah selanjutnya berdasarkan itu. Nanti Pak Selamat, orang-orang yang baca di YouTube itu, wah ini di daerah saya sudah dibangun ini namanya Yayasan Bina Kerjasama Ranah Rantau. Dia sudah mendirikan misalnya PKBM. PKBM itu kan polanya pendidikan keterampilan bimbingan masyarakat, ya kan? Jadi apa? Di daerah mana misalnya? Di daerah Sumatera Barat itu taruhlah Pariaman. Di Pariaman itu Pak Selamat, itu orang mendidik beruk, tahu enggak beruk? Ya manjat-manjat kelapa. Beruk, monyet, ya. Monyet. Dan itu, ya. Jadi itu dia mendidik itu bisa dia tanpa tali manjat ke atas. Sekarang kita sekolahkan orang itu dibayar sama kita, bisa enggak berapa monyet dalam 1 bulan dia mendidik monyet itu. Nanti kan banyak jadi monyetnya, monyet penghasilan. Jadi dari sana nanti kan diceritakan, lo mendidik monyet berapa ekor dalam 1 tahun, 1 bulan. Nanti orang akan minta, siapa yang punya kelapa nanti bisa beli monyet itu kan. Nanti dipublikasikan itu. Itu nanti dari YouTube keluar lah itu. Pendidikan monyet di Sumatera Barat. Pelatihan. Itu contoh. Iya kan? Nanti kelapanya diapain? Kelapanya kan minyak kelapa. Kita enggak usah susah mencari minyak kelapa itu kan bagus itu. Kita buat pabrik kelapanya, kan itu masalahnya. Jadi di daerah-daerah yang seperti itu kita kembangkan, dan kita juga bisa kembangkan di daerah yang sama dengan di daerah Pariaman itu, penghasil kelapa. Kalau kita misalnya di pantai atau di nelayan, nelayan itu anak-anaknya enggak bisa sekolah, dan anak itu harus pintar, harus belajar. Jadi kita tingkatkan pendidikannya itu terpadu dengan nelayan itu. Dia nelayannya bagus, hasilnya anaknya punya pendidikan, keterampilan yang bagus, yang ada kaitannya dengan nelayan. Jadi dia tidak terpadu harus masuk perguruan tinggi, enggak. Dia bisa masuk universitas terbuka, walaupun dia hanya dari tempat dia sendiri di nelayan. Nelayannya maju, pendidikannya bagus, budayanya juga kita dibina di sana. Kita kalau mengikutilah teknologi seperti sekarang pakai wifi segalanya, bisa dia belajar di sana gitu. Jadi kita kecil-kecil mengolah gitu, nanti akan kemana-mana kita akan dipanggil. Bagaimana resepnya supaya nanti yayasan ini bisa kerjasama dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Seperti di tempat Pak Selamat itu. Tempat Pak Selamat itu kan di kota. Ya, itu ada Roximas. Itu berapa banyaknya keterampilan-keterampilan yang bisa dididik anak-anak Pak Selamat itu. Kalau ke yayasan kita bergerak di sana, anak-anak yang masuk ke Islam Tambora itu punya keterampilan untuk memperbaiki HP. Nanti Roximas itu anak-anak itu semua dia akan ngisi. Dekat kan? Kan melalui yayasan itu nanti dipublikasikan lagi. Ini anak ini tadinya enggak bisa apa-apa dan bisa meningkatkan ekonominya, bisa mandiri, bisa belajar sendiri, bisa kuliah. Itulah tujuan kita begitu Pak Selamat. Bukan hanya sekadar anak-anak itu tamat dari sekolah, sudah itu dapat ijazah.
Dia disuruh kemana-mana, tidak ngerti apa-apa gitu loh. Kalau dia bisa masuk perguruan tinggi bersaing dengan sekolah-sekolah unggulan dan tidak bakal bisa, Nah, tapi kalau dia punya keterampilan, dia sekolah tidak usah perguruan tinggi apa, tetapi dia otaknya bisa diasah melalui treatment kapasitas memori. Tidak perlu guru, tidak perlu apa perguruan tinggi yang bagus. Dia cukup belajar modul saja, nilainya bisa bagus sama dengan orang. Dia punya keterampilan. Nah, ini yang belum sampai pendidikan kita ke arah sana. Sebab pendidikan kita baru hanya sekedar dapat selembar kertas, ijazah. Sudah dapat ijazah, tidak bisa masuk perguruan sekolah yang lain. Kerjanya di mana? Di mall. Mall sudah tutup sekarang. Tidak bisa lagi. Nah, itu kira-kira contoh seperti itu, Pak Selamat. Jadi kita ngarahnya yayasan kita untuk mengangkat derajat dan martabat manusia agar dia menjadi manusia yang benar, gitu, produktif. Itu contoh-contoh ya. Jadi tergantung di wilayah masing-masing. Nah, seperti saya di kepengurusan saya di apa dulu ke Kepulauan Seribu ya. Saya mengawas di SMA 69 Kepulauan Seribu. Itu anak-anak di sana kalau ditanyakan bis kota, busway, dia tidak ngerti. Kereta api tidak ngerti dia. Kemudian dia disuruh belajar masalah apa, tidak ada gunanya bagi dia. Dia lebih dekatnya dengan laut, dengan nelayan, dengan apa, kapal. Kenapa tidak kita arahkan ke sana, terpadu pendidikannya ke sana? Padahal dia belajar udah kerja keras. Pelajaran yang dari darat dipelajari semua, tidak ngerti juga. Gitu. Bukan anaknya yang bodoh kitanya. Kenapa tidak menyesuaikan dengan wilayah apa potensi daerahnya? Iya, coba kalau geografisnya. Coba dia keterampilan misalnya di keterampilannya prawisata, bahasa Inggrisnya atau apanya, diolah di sana. Prawisata, kelautannya, ya kan, perikanannya. Itu bisa kan lebih maju daerah itu. Dia orang di daerah di pulau itu takut bersaing dengan orang di darat. Kenapa? Untuk masuk perguruan tinggi tidak mau dia. Kenapa? Cukup sampai SMA saja, alhamdulillah, gitu loh. Tapi apa yang dibawa oleh anak-anak tidak ada, kasihan. Sudah itu dia jadi nelayan lagi, nangkap ikan lagi, ya kan? Itu. Padahal kebijakan pendidikan kita, semua pendidikan itu apakah itu sama? Orang yang di laut, orang yang di daerah, soalnya sama. Tanas dulu. Ya, matilah anak-anak di sana, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi banyak kebohongan yang baru kita dilakukan. Orang-orang itu, anak-anak itu dibantulah nilainya, ya kan, supaya lulus semua. Jadi kita pura-pura semuanya, anak-anak itu. Akhirnya ada muncul apa? Semua anak-anak yang masuk sekolah sekarang lulus semua. Aku jawab Pak Khairras dulu itu, gimana pengawasannya? Iya. Jadi ketika Pak Gafar, ketika saya ngajar, anak-anak tidak mau belajar lagi. Kenapa? Dia ada bimbel. Di bimbel itu sudah dibocorkan soal-soalnya apa itu. Anak-anak bukannya belajar lagi. Yang dipelajarinya adalah kunci jawaban. Ini kecanggihan teknologi itu, anak-anak lebih hebat. Nyonteknya jago banget anak-anak. Jago. Tapi emang guru-gurunya juga harus dibangun. Karakter gurunya gitu, hanya kejujuran guru ya. Dan saya punya cucu itu, pada saat itu dia nggak ikut les dengan guru. Nah sekarang kan guru mencari sumber pemasukan dari les kan. Jadi ada les, dia nggak ikut. Ternyata pada saat dalam ujian itu dia bisa semua, cuma ada teman yang bodoh, ya dalam arti dia kebilang,
saya sudah bisa, saya semuanya bisa, apa yang katakan ibu guru semuanya terbongkar kan. Apa yang disampaikan bu guru itu semuanya keluar. Iya. Dan cucu saya itu dia nggak ikut les, tapi dia alhamdulillah bisa selesai semua, cuman belakangan gitu ya. Kaget dia, kenapa kok yang nggak bisa itu kok bisa selesai lebih dahulu. Iya. Nah ini memang itu sama, ada bimbel, ada bimbingan di sekolah namanya les guru gitu. Iya. Nah les guru itu ternyata juga arahnya ke sana gitu. Jadi semua yang ikut les dapat bocoran. Iya. Karakter guru kita memang udah terus, akhirnya anak-anak itu udah gak ngerti apa-apa dia sebenarnya. Ya, jadi anak-anak yang masuk UI mencari nilai yang tertinggi. Kalau dia bimbel seperti itu dapat kunci jawaban nilainya bagus-bagus semua, ya kan? Kemudian masuk UI, tetapi sampai di UI itu tidak bisa apa-apa juga. Kenapa? Otaknya itu tidak jalan. Karena soalnya beda ya. Soalnya beda. Jadi ini salah satu diantaranya kelemahan pendidikan kita. Kita yayasan ini kalau kita berdiri, insya Allah kita mengarahnya ke keterampilan, ke pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan. Ya. Tuh. Mengedepankan skill. Skill. Itu ya, yang belum. Pak Khairunaz. Ya. Ya udah Pak Khairunaz, ntar lain waktu kan bisa dilanjut lagi. Ya. Artinya melalui ini apa Zoom atau bagaimana, diatur aja Pak Khairunaz sebagai kepala suku. Ya. Betul, kepala suku ya. Iya, kepala suku. Iya, sekira begitu. Nanti kita lanjut lagi. Ya, nanti kita cari teman lagi, nanti yang lain kita coba kolaborasi. Sudah itu nanti kita kalau sudah ada kesepahaman bersama, kita sudah yakin bahwa kita itu akan maju. Insya Allah Pak Ridwan itu dengan materi-materinya sudah cukup lah untuk presentasi. Kalau Pak Ridwan pengalamannya udah banyak dah. Ya. Iya. Saya hanya mau belajar dari orang tua-tua yang ada, udah gitu aja. Ya. Tapi tahu nggak yang muda itu pengetahuannya atau pengalaman, walaupun pengalaman kurang ya, tapi hebat. Ya. Yang penting daya juangnya tinggi. Ya. Yang penting saya itu sama orang tua-tua yang menghormati, mengambil yang baik-baiknya begitu. Ya. Semuanya biar balance gitu aja Pak Khairunaz ya. Ya. Jadi. Ya udah Pak Khairunaz. Oke. Jadi usul Pak Selamat tadi, Pak Ustadz, Pak Uda Al-Bughafar, beliau ini pingin bagaimana kalau kita tatap muka, di mana kita lakukan. Kalau kita sudah beberapa orang sudah yakin kita akan melakukan itu, mungkin barangkali kita tatap muka. Ya, paham dulu. Baru kita actionnya bagaimana caranya kita mendirikan yayasan dulu. Dan kita tidak ambil pusing dengan ikatan keluarga itu. Yang penting yayasan ini sama dengan Pemprov Sumatera Barat gitu. Itu aja. Jadi Ya, saya kira begitu. Iya. Ya, begitu aja Pak Khairunaz ya, Pak Ridwan, Pak Gafar, Insya Allah. Iya, baik. Di lain kesempatan saya juga pengen dengar pengalaman Pak Ridwan ya, sampai sekarang, Pak Gafar. Gitu. Iya, memang. Buat saya sangat penting banget ini ya kan. Kita orang di sini kan yang paling muda ini. Iya. Ya, gitu aja Pak Khairunaz. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik. Saya terima kasih Pak Selamat sudah mau buka. Ya. Terima kasih Pak Selamat ya. Nanti kontak-kontak kita. Kita rencanakan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Saya kira gitu. Ya, ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya. Nanti sampai sampai sini Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak ya. Ya, tuh Pak Ridwan tuh muncul tuh. Ya, siap.
Nanti kita ketemu lagi. Ya, Ya, insya Allah kita saling berdoa supaya kita sehat semua ya. ya. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Udah deh. Nah, lanjut.